Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan aturan sinus dan kosinus dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Sebelumnya, alangkah lebih baik jika saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Mustika Firdaus, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau, Angkatan 2015. Nah, langsung saja. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu membuka aplikasi MATLAB. Kemudian tunggu sampai aplikasi tersebut terbuka. Kemudian akan muncul GUID window. Kemudian tulis GUID dan tekan enter. Maka akan muncul GUID Quick Start. Pada GUID Quick Start ini tekan tombol OK. Setelah itu akan muncul lembar kerja dan perbesar tampilan layar untuk mempermudah pekerjaan. Pertama-tama yang kita buat yaitu nama dengan menggunakan static tag. Klik 2 kali pada static tag dan akan muncul kota inspektor. Pada menu string, ganti tulisan static tag menjadi nama. Kemudian name. Dan jurusan. Kemudian tekan tombol OK. Sebelumnya kita ganti font size menjadi 10. Nah, tekan enter. Selanjutnya kita akan membuat judul dengan menggunakan static text kembali. Klik 2 kali pada static tag, kemudian pada menu string ganti tulisan static tag menjadi tugas 2 MATLAB fisika dasar. Maaf, maksud saya tugas 2 MATLAB aturan sinus dan kosinus. Kemudian tekan OK. Kita juga harus mengganti font size-nya menjadi 15. Kemudian enter. Langkah selanjutnya yaitu kita perkecil kotak static text tersebut. Setelah selesai, kita membuat nama dosen pembimbing dengan menggunakan static text kembali. Klik 2 kali pada static text, kemudian pada menu string ganti tulisan static text menjadi dosen pembimbing. Di sini dosen pembimbing saya yaitu Ronald M. Hutauru. Kemudian tekan OK. Font size-nya kita ganti menjadi 10. Langkah selanjutnya yaitu kita ambil panel, kita buat pada lembar kerja. Kemudian klik 2 kali pada panel dan ganti
pada menu titel menjadi aturan sinus. Dan tekan enter. Kemudian kita ambil lagi panel, membuat kotak yang lebih kecil. Di sini kita perbanyak dengan menggunakan Ctrl D. Aturlah ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian klik 2 kali pada panel dan ganti titel menjadi input. Kemudian enter. Lalu ambil static text dan buat kotak kecil di dalam kotak input. Untuk mempercepat kita perbanyak dengan menggunakan Ctrl D. Kemudian klik 2 kali pada static text dan ganti tulisan static text menjadi A besar sama dengan. Kemudian pada static text kedua kita ganti pada string menjadi B besar sama dengan. Kemudian pada static text ketiga kita buat alpha pada menu string. Alpha ini dibuat dengan menggunakan A kecil sama dengan, dan pada font name-nya kita ganti menjadi simbol. Dan tekan enter. Kemudian ambil edit text dan buat kotak kecil di samping huruf A. Kemudian perbanyak dengan menggunakan Ctrl D dan letakkan masing-masingnya di samping huruf yang ada. Klik 2 kali pada edit text dan ganti tulisan edit text pada menu string menjadi 0. Begitu juga dengan edit text yang kedua dan yang ketiga. Kemudian klik 2 kali pada kotak panel yang kedua dan ganti titelnya menjadi output. Dan tekan enter. Kemudian ambil static text, buat kotak kecil pada kotak output. Dan di sini kita perbanyak lagi dengan menggunakan Ctrl D. Lalu sesuaikan posisinya. Pada static text pertama kita klik 2 kali dan ganti pada string menjadi C besar sama dengan. Dan enter. Pada static text kedua kita buat gamma dengan menggunakan G kecil pada menu string. G kecil sama dengan, dan mengganti font name-nya menjadi simbol. Kemudian enter. Static text yang ketiga kita buat beta dengan menggunakan B kecil pada menu string dan mengganti font name-nya menjadi simbol. Kemudian enter.
Kemudian ambil edit text dan buat kotak kecil di samping huruf-huruf. Kemudian perbanyak dengan menggunakan Ctrl D dan letakkan pada masing-masing huruf. Klik 2 kali pada edit text yang pertama dan ganti pada menu string menjadi 0 dan enter. Lakukan hal yang sama untuk edit yang kedua dan yang ketiga. Pada panel yang ketiga dari kotak aturan sinus ini, kita klik 2 kali dan ganti titelnya menjadi eksekusi. Kemudian tekan enter. Pada kotak eksekusi ini kita juga membutuhkan 3 buah push button yang akan kita perbanyak dengan menggunakan Ctrl D. Kemudian urutkan ke samping. Klik 2 kali pada push button yang pertama, kemudian ganti pada string menjadi hitung. Pada push button yang kedua, kita ganti tulisannya menjadi reset. Sedangkan pada push button yang ketiga, kita ganti tulisan push button-nya menjadi exit pada menu string. Kemudian tekan enter. Kemudian ambil lagi panel dan buat pada lembar kerja. Klik 2 kali pada panel dan ganti titelnya menjadi aturan kosinus. Dan tekan enter. Kemudian ambil panel lagi, buat kotak yang lebih kecil di dalam kotak kosinus. Kemudian gandakan menjadi beberapa buah lagi. Urutkan seperti yang saya lakukan saat ini. Ukurannya dapat diedit sesuai dengan keinginan. Kemudian pada kotak panel yang pertama, klik 2 kali. Kemudian akan muncul kotak inspektor. Di sana kita akan mengganti titelnya menjadi input. Dan enter. Kemudian ambil static text, kemudian buat kotak kecil banyak 3 buah. Dilakukan dengan menggunakan Ctrl D. Kemudian setelah kita mengklik 2 kali, maka ganti tulisan static text pada menu string dengan A besar sama dengan. Pada static text kedua, ganti tulisan static text menjadi B sama dengan. Dan static text ketiga ini kita juga ganti dengan C sama dengan dan enter.
Kemudian kita ambil tombol edit text dan kita buat beberapa kotak di dalam input. Kemudian kita perbanyak dengan menggunakan Ctrl D. Sesuaikan letaknya pada masing-masing huruf. Pada edit text yang pertama, kita klik 2 kali dan ganti string menjadi 0. Dan tekan enter. Begitu juga dengan edit text yang kedua, kita ganti pada string menjadi 0. Pada edit text yang ketiga, kita lakukan hal yang sama. Kemudian pada kotak panel yang kedua, kita klik 2 kali dan akan muncul kotak inspektor. Di sana kita ganti titelnya menjadi output. Kemudian enter. Pada kotak output ini kita buat beberapa static text. Kemudian perbanyak dengan menggunakan Ctrl D. Pada static text yang pertama, kita klik 2 kali. Kemudian ganti stringnya menjadi alpha. Alpha dibuat dengan menggunakan A kecil sama dengan. Kemudian ganti fonetnya menjadi simbol. Kemudian enter. Pada static text kedua, kita ganti pada menu string itu tulisan static text-nya menjadi B kecil sama dengan, dan ganti fontsnya menjadi simbol. Setelah itu akan didapatkan beta. Pada static text yang ketiga, kita akan membuat gamma dengan menulis G kecil pada string dan mengganti fontsnya menjadi simbol. Kemudian enter. Kemudian ambil edit text dan buat beberapa kotak pada kotak output. Kemudian perbanyak dengan menggunakan Ctrl D. Letakkan masing-masing kotak di samping huruf yang ada. Kemudian pada edit text yang pertama, klik 2 kali dan ganti pada menu string edit text tersebut dengan 0. Begitu juga dengan edit text yang kedua dan yang ketiga. Setelah selesai, kita harus membuat panel yang ketiga. Klik 2 kali dan ganti titel menjadi eksekusi. Kemudian enter. Pada kotak eksekusi ini kita membutuhkan 3 kotak yang dibuat dengan menggunakan push button. Perbanyak push button ini dengan menggunakan Ctrl D dan letakkan secara ke samping. Pada push button pertama, tekan 2 kali dan pada menu string ini ganti dengan hitung. Kemudian pada push button yang kedua, kita ganti pada menu string tulisan push button menjadi reset. Sedangkan pada push button ketiga, kita ganti tulisan push button pada menu string menjadi exit. Kemudian enter. Kemudian ambil lagi push button untuk membuat kotak exit MATLAB
dan tekan 2 kali pada push button tersebut. Kemudian ambil pada menu string dan ganti tulisan tersebut dengan exit MATLAB dan tekan enter. Kemudian buka file dan simpan pekerjaan kita. Simpan dengan format seperti berikut. Kemudian save. Maaf terjadi kesalahan, maka kita harus mengubah nama filenya. Kemudian tekan save. Kemudian akan muncul kotak atau layar seperti ini. Di sini kita akan memasukkan rumus yang nantinya akan mengaktifkan tombol-tombol yang ada di lembar kerja kita tadi. Cari push button ke-7 pada layar ini. Kemudian pada push button ke-7 ini kita masukkan quit. Sedangkan pada push button pertama kita masukkan rumus sebagai berikut. A sama dengan str 2 double buka kurung get buka kurung handles titik edit 1, koma ketik string dan ketik sekali lagi, kemudian tutup kurung sebanyak 2 kali. Akhirannya kita buat titik koma. Kemudian enter. Pada rumus ini kita copy dengan menggunakan Ctrl C, kemudian Ctrl V di bawahnya. Ganti A menjadi B, kemudian edit 1 menjadi edit 2, selanjutnya kita copy lagi di bawahnya dengan menggunakan Ctrl V. A kita ganti menjadi alpha dan edit 1 kita ganti menjadi 3. Kemudian enter. Di bawahnya kita tulis beta sama dengan asin buka kurung B besar titik kali sin buka kurung alfa titik kali PI per 180 tutup kurung titik garis miring A besar tutup kurung titik kali 180 garis miring PI dan titik koma. Kemudian enter. Gamma sama dengan 180 dikurang buka kurung alfa tambah beta buka kurung maksud saya tutup kurung dan titik koma. Kemudian enter. Bawahnya kita tulis C sama dengan A titik kali sin
buka kurung gamma titik kali pi garis miring 180 tutup kurung titik garis miring sin, kemudian buka kurung alfa titik kali pi garis miring 180 tutup kurung titik koma. Kemudian di bawahnya kita tulis set buka kurung handles edit 6 koma string, kemudian tulis beta tutup kurung dan titik koma. Untuk mempercepat kita copy saja dengan menggunakan Ctrl C, dan di bawahnya kita gunakan Ctrl V. Ganti edit 6 menjadi edit 5. Sedangkan beta kita ganti menjadi gamma. Kemudian Ctrl V lagi di bawahnya, edit 6 kita ganti menjadi 4. Dan beta kita ganti menjadi C besar. Kemudian setelah selesai rumus yang kita buat untuk push button 1. Kemudian pada push button kedua kita masukkan rumus sebagai berikut. Set buka kurung handles titik edit 1 koma tanda petik string tanda petik koma 0 dan tutup kurung dan titik koma. Kemudian copy rumus ini dengan menggunakan Ctrl C dan di bawahnya Ctrl V. Di sini edit 1 kita ganti menjadi edit 2. Kemudian Ctrl V lagi di bawahnya, edit 1 kita ganti menjadi edit 3. Kemudian Ctrl V lagi, edit 1 kita ganti menjadi 6. Ctrl V lagi, edit 1 diganti menjadi 5. Dan terakhir Ctrl V lagi, edit 4 kita ganti menjadi edit 1 kita ganti menjadi edit 4. Kemudian di bawahnya kita tulis X sama dengan 0 titik koma Y sama dengan 0. Dan di bawahnya akses buka kurung handles titik akses 1 tutup kurung dan titik koma. Di bawahnya kita tulis float buka kurung Y X Y tutup kurung. Kemudian pada push button ketiga kita buat close. Kemudian kita beralih kepada push button keempat. Pada push button keempat ini maka kita akan membuat rumus sebagai berikut. A sama dengan str2 double buka kurung get buka kurung handles titik edit 10 maksud saya edit 7 koma petik string petik titik maksud saya tutup kurung sebanyak 2 kali dan titik koma. Kemudian kita copy rumus tersebut dengan menggunakan Ctrl C dan di bawahnya kita tulis dengan Ctrl V. A kita ganti menjadi B dan edit 7 kita ganti menjadi edit 8. Kemudian Ctrl V lagi di bawahnya, A kita ganti menjadi C. Kemudian edit 7 kita ganti menjadi 9. Di bawahnya kita tulis alfa sama dengan
akos buka kurung sebanyak 2 kali, kemudian B besar titik pangkat 2 tambah C besar titik pangkat 2 kurang A besar titik pangkat 2 tutup kurung titik garis miring buka kurung 2 titik kali B besar titik kali C besar, kemudian tutup kurung sebanyak 2 kali, kemudian titik kali 180 titik per pi titik koma. Untuk mempercepat kita copy saja dengan Ctrl C, di bawahnya Ctrl V. Alpha kita ganti menjadi beta dan B kita ganti menjadi A, C tetap, dan A kita ganti menjadi B. Kemudian B kita ganti menjadi A dan selesai. Kemudian Ctrl V lagi di bawahnya. Alpha kita ganti menjadi gamma. B kita ganti menjadi A. C kita ganti menjadi B. Dan A kita ganti menjadi C. B di sini kita ganti menjadi A dan C kita ganti menjadi B. Kemudian di bawahnya kita tulis set buka kurung handless titik edit 10 koma petik string petik koma alpha. Untuk kemudian tutup kurung dan tanda titik koma. Ctrl C untuk mengcopy dan di bawahnya kita buat Ctrl V. Ganti edit 10 menjadi 11 dan alpha menjadi beta. Kemudian Ctrl V lagi di bawahnya. Edit 10 kita ganti menjadi 12 dan alpha kita ganti menjadi gamma. Maka kita telah selesai membuat rumus untuk push button 4. Selanjutnya kita buat rumus pada push button kelima. Pada push button kelima ini kita tulis set buka kurung handless titik edit 7 koma petik string petik koma 0, kemudian tutup kurung dan titik koma. Kita copy saja Ctrl C dan di bawahnya Ctrl V. Edit 7 kita ganti menjadi 8. Ctrl V lagi di bawahnya. Edit 7 kita ganti menjadi 9. Dan lakukan hal yang sama untuk mengganti nomor di belakang edit. Selanjutnya kemudian kita telah selesai membuat rumus untuk push button ke-5. Selanjutnya push button ke-6. Ini kita buat close. Kemudian kita run, maka akan muncul seperti ini. Untuk mencoba aturan sinus ini kita masukkan angka 70, 100, dan 50. Untuk mencari hasilnya, tekan tombol hitung dan akan secara otomatis terdapat hasilnya. Untuk menghapus datanya, kita tekan tombol reset. Kemudian kita coba lagi pada kotak aturan kosinus. Ini saya akan menggunakan 60, 55,
dan 70. Kemudian tekan tombol hitung, maka hasilnya akan otomatis tertera pada kotak output. Dan untuk menghapusnya, tekan tombol reset. Untuk menutupnya, klik exit, maka akan keluar dia. Kemudian tekan tombol run lagi. Di sini kita akan menekan exit MATLAB yang akan mengeluarkan semua kegiatan kita. Sekianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.